Selamat datang di Puri Adrian Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan jenis-jenis pupuk NPK produk dari Pak Tani. Dari beberapa jenis pupuk NPK produk Pak Tani ini memiliki formulasi, manfaat dan tujuan yang berbeda-beda. Mungkin teman-teman semua ada yang belum mengetahui dan belum pernah memakainya. Pada dasarnya, pupuk ini adalah pupuk majemuk yang mengandung 3 unsur hara makro, yaitu nitrogen atau N, fosfat atau P, dan kalium atau K. Unsur NPK ini adalah unsur penting yang membantu tanaman melangsungkan serangkaian proses pertumbuhan. Berikut ini adalah penjabaran manfaat masing-masing dari unsur hara tersebut. 1. Unsur N atau nitrogen. Unsur hara N berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tanaman dan pembentukan zat hijau daun atau klorofil yang akan menjadikan tanaman lebih hijau. Kekurangan unsur N akan mengurangi hasil produksi karena kekurangan N akan mengganggu proses fotosintesis pada tanaman. 2. Unsur P atau fosfat. Unsur hara P atau fosfat adalah unsur hara yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman karena fungsinya sebagai penyimpan dan penyalur energi untuk aktivitas metabolisme tanaman. Oleh sebab itu, fosfat dapat membuat akar dan batang lebih kokoh, merangsang pembungaan juga pembentukan buah dan membuat tanaman inang lebih tahan terhadap hama dan penyakit. 3. Unsur K atau kalium. Unsur hara K yang adalah aktivator enzim dalam metabolisme tanaman juga sering disebut unsur hara mutu karena peran pentingnya pada ukuran, rasa, bentuk, warna, hingga daya simpan hasil pertanian. Pengembangan pupuk NPK. Namun dalam pengembangannya, NPK terus diperlengkapi dengan tambahan unsur hara mikro seperti kalsium, magnesium, sulfur, koper, zinc, mangan, besi, boron, dan lain-lain, agar dapat memaksimalkan proses pertumbuhan budidaya tanaman tertentu. Berikut ini adalah jenis-jenis pupuk NPK dengan bentuk granular merek Pak Tani produk dari saprotan utama. 1. NPK 15 plus TE. Pupuk NPK 15 plus TE adalah pupuk NPK seimbang yang diperkaya dengan unsur TE atau trace elemen seperti koper, zinc, mangan, dan besi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Koper atau tembaga yang mendorong terbentuknya zat hijau daun atau klorofil dan merupakan komponen utama pembentuk beberapa jenis enzim yang berfungsi menjaga daun tetap tegak sehingga membantu penangkapan cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Koper atau tembaga yang mendorong terbentuknya zat hijau daun atau klorofil dan merupakan komponen utama pembentuk beberapa jenis enzim. Zinc yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tanaman karena perannya dalam biosintesis auksin, pemanjangan sel dan ruas batang. Mangan atau Mn yang memperlancar proses asimilasi. Unsur mikro ini juga adalah komponen penting dalam pembentukan dan melancarkan kerja enzim. Besi atau Fe berfungsi dalam proses pernapasan tanaman dan pembentukan zat hijau daun atau klorofil. 2. NPK 16 Pak Tani Biruna. Berbeda dengan varian NPK sebelumnya, pupuk NPK 16 Pak Tani Biru adalah pupuk NPK seimbang yang diperkaya dengan unsur Te, Se, koper, zinc, mangan, dan boron, dan juga MgO, CaO serta S. Dalam tiap granularnya mengandung unsur hara yang lengkap dan nitrat yang sangat mudah diserap oleh tanaman, sehingga cepat memacu pertumbuhan tanaman pada fase vegetatif hingga memaksimalkan pertumbuhan generatif tanaman. 3. NPK 16 Pak Tani Merah sedikit berbeda dengan NPK 16 Pak Tani Biru. NPK 16 Pak Tani Merah adalah pupuk NPK seimbang yang diperkaya dengan unsur MgO dan CaO tanpa ada tambahan unsur Te. NPK 16 Pak Tani Merah dapat memacu pertumbuhan vegetatif dan memaksimalkan pertumbuhan generatif sesuai kebutuhan tanaman, pembungaan, pembuahan dan pengisian buah. NPK Pak Tani Merah 16 berbentuk granular mudah larut dalam air, sehingga mudah diaplikasikan sebagai pupuk dasar maupun sebagai pupuk susulan dengan cara ditabur, ditugal maupun sistem kocoran atau siram. 4. NPK 25 plus 2 CA plus TE Pak Tani untuk fase vegetatif. NPK 25 plus 2 CA plus TE Pak Tani adalah pupuk dengan kandungan N sama dengan 25%, P sama dengan 9%, K sama dengan 9% yang diperkaya dengan kalsium, magnesium dan sulfur serta tambahan unsur Te, Fe, boron, zinc, koper, dan mangan.
dengan kandungan nitrogen sebagian 11,75% dalam bentuk nitrat sehingga cepat terserap tanaman. Pupuk ini lebih cocok digunakan untuk memacu khusus pertumbuhan awal tanaman, yaitu pada fase vegetatif. NPK 2599 plus 2Ca plus Te Pak Tani juga bisa dipakai secara luas untuk semua tanaman, padi, jagung, hortikultura, sayuran, dan buah-buahan serta tanaman perkebunan. 5. NPK Holland 1515 pupuk NPK Holland 1515 adalah murni pupuk seimbang tanpa tambahan hara sekunder dan mikro lainnya. Pupuk NPK Holland 1515 bisa digunakan untuk pupuk dasar maupun susulan untuk tanaman pangan, palawija, hortikultura, maupun tanaman perkebunan. Pupuk NPK Holland 1515 dapat diaplikasikan dengan cara ditabur, ditugal atau dapat juga dikocor. 6. NPK Magnum untuk fase generatif. Pupuk NPK Magnum diformulasikan dengan kandungan kalium, potasium tinggi, dilengkapi dengan magnesium serta sulfur, sehingga sangat cocok digunakan pada fase generatif pada semua tanaman. Pemupukan pada saat menjelang pembungaan dan saat pengisian buah atau biji sehingga memberikan hasil panen maksimum dan optimum. Mengandung unsur hara seimbang nitrogen, fosfate dan kalium, potasium, dilengkapi magnesium dan sulfur. Kandungan nitrogen sebagian dalam bentuk nitrat sehingga cepat terserap tanaman, sangat mudah larut dalam air sehingga bisa diaplikasikan sebagai pupuk dasar maupun pupuk susulan terutama dengan cara kocoran atau disiram. Unsur hara nitrogen, fosfate, dan kalium, potasium mudah diserap oleh tanaman sehingga memacu pertumbuhan tanaman pada masa vegetatif. Unsur hara tersebut juga memaksimalkan pertumbuhan generatif sesuai kebutuhan tanaman pada fase pembungaan maupun pembuahan dan pengisian buah. 7. NPK 12 Pak Tani. Pupuk NPK 12 Pak Tani adalah pupuk dengan kandungan kalium yang sedikit lebih tinggi dan tambahan hara mikro magnesium. Pupuk NPK 12 Pak Tani mengandung unsur hara yang sangat mudah diserap oleh tanaman sehingga cepat memacu pertumbuhan pada fase vegetatif. Pupuk NPK 12 Pak Tani memiliki ciri khas dengan kaliumnya yang tinggi sehingga memaksimalkan pertumbuhan generatif pada ukuran, rasa, bentuk, warna, hingga daya simpan hasil pertanian. 8. NPK Padi 21 147 plus 2 MgO plus 2S plus Te. Pupuk NPK Padi Pak Tani adalah pupuk yang diformulasikan untuk memaksimalkan pertumbuhan budidaya tanaman padi yang diperkaya dengan unsur Te dalam kurung Cu, Zn, Mn, Fe. Pupuk NPK Padi Pak Tani memiliki unsur hara nitrogen yang lebih tinggi. Pupuk ini baik untuk memacu pertumbuhan dan menambah anakan tanaman. Diseimbangkan juga dengan fosfate yang juga menjaga agar batang tetap kokoh, perakaran baik, dan daun bendera lebih hijau. Tambahan hara mikro magnesium dan sulfur pada NPK padi juga penting untuk menunjang proses masa generatif. Demikian beberapa contoh pupuk NPK Pak Tani dari saprotan utama. Dan masih banyak produk lainnya. Sekian ulasan dari Puri Adrian Channel, semoga bermanfaat.